Ayuha a'izzal musyahidin al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asadallahu sabahakum bikulli khairin wal barakah insyaallah. Bersama saya Mala Hayati Dian dari Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia akan berdiskusi dan berbincang santai mengenai topik yang cukup menarik, yaitu tentang mewaspadai berbagai modus kegiatan radikalisme dan terorisme. Gerakan radikalisme dan terorisme saat ini menjadi polemik yang cukup besar di negara kita, Indonesia. Berbagai upaya untuk menanamkan paham-paham radikalisme dan terorisme dilakukan dengan berbagai cara, dari media sosial, kelompok masyarakat, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai ada pihak-pihak yang justru menyalahgunakan konsep kebebasan demokrasi negara kita, Indonesia, yang mana tentunya akan berpengaruh pada keamanan dan kenyamanan masyarakat bernegara. Maka dari itu, perlu adanya antisipasi yang dilakukan agar kondusivitas masyarakat dan bernegara tetap terjaga. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya seorang narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang dosen, ahli hukum, ahli filsafat, penulis, dan juga beliau ini merupakan seorang aktivis yang tergabung dalam sebuah tim narasumber wawasan kebangsaan Pusat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Nah, di samping saya telah hadir Ustadz Dr. Foky Fuad, SHM Hum. Assalamualaikum Ustadz Foky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari mana? Alhamdulillah, saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dan setiap hari saya memberikan pengajaran di program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia ya Ustadz? Ya. Baik, Masya Allah. Boleh disapa dulu teman-teman yang ada di rumah Ustadz? Baik, selamat pagi, siang, dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Nama saya Foky Fuad. Saya kebetulan sebagai dosen pada program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali. Semangat sekali ya teman-teman semua. Baik, untuk saat ini Ustadz Foky, bagaimana sih radikal itu berkembang di Indonesia? Apa yang disebut dengan radikal, terorisme? Bisa mungkin dijelaskan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat beberapa makna terminologi penggunaan kata, kalimat tentang radikalisme, ekstremisme, kemudian ada terorisme. Kalau saya menggunakan epistemologi pendekatan filsafat, maka sebetulnya kata yang lebih tepat adalah kata ekstrim. Fahamnya disebut ekstremisme. Kenapa saya lebih condong untuk menggunakan kata ekstremisme dibandingkan radikalisme itu sendiri? Karena dalam terminologi filsafat yang disebut dengan radikal berasal dari kata redik. Itu artinya adalah berpikir secara mendalam, komprehensif, meluas. Redik itu sendiri artinya kan kita dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam. Iya, kita tidak sekedar berpikir serampangan, bertindak tanpa berpikir. Nah, itu justru bertentangan dengan makna-makna radikal. Begitu. Maka saya cenderung untuk menggunakan diksi kata ekstrim. Atau lebih tepat ekstrim. Betul, ekstrim, atau orang biasa melihat pemahamannya dengan nama ekstremisme. Jadi orang yang melakukan tindakan berupa perusakan, kemudian penghancuran, menggunakan bom misalnya ya, kita melakukan kekerasan. Itu yang disebut dengan itulah yang disebut dengan ekstrim. Ekstrim itu artinya berpikir secara berlebih-lebihan. Nah, kalau kemudian dari cara berpikir yang berlebihan itu, kemudian dia wujudkan dengan cara-cara kekerasan, misalnya menggunakan senjata, ya kan, kemudian bom, sarana-sarana yang bisa menghancurkan, nah itulah yang disebut dengan violent extremism. Violent extremism. Iya, violent extremism atau pemikiran yang ekstrim dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mewujudkan sebuah tujuan. Nah, itu. Nah, terorisme, akar katanya teror, menyebabkan ketakutan secara massal bagi banyak orang
untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Bisa tujuan-tujuan politik, ideologi, dengan umumnya menggunakan alat agama sebagai dasar pembenar dari perbuatan yang dia lakukan. Gitu. Baik, Masya Allah. Untuk hal itu, teror sendiri itu tuh apa sih landasannya? Mereka dilatar belakangi oleh apa gitu? Iya, kalau kita runut ya, artinya perbuatan yang ekstrim seperti ini, cara berpikir yang ekstrim itu sebetulnya sudah ada sejak lama. Misalnya adanya kaum Khawarij, yang itu sudah ada di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan Khalifah Ali sendiri kan harus tewas di tangan kaum Khawarij itu ya. Iya, betul. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi bibit-bibit dari yang sekarang kita lihat, yang difahami sebagai tindakan-tindakan terorisme itu sendiri. Yang justru menurut saya dia adalah perbuatan-perbuatan yang ekstrim dan tidak berpikir secara panjang lebar, yang sekedar mencari keuntungan sesaat dengan merugikan banyak orang. Nah, kalau di Indonesia itu kita bisa lihat misalnya tindakan-tindakan teror yang pertama kali muncul pada lebih kurang tahun 1950-an dengan munculnya DITII pada saat itu ya. Oh iya, betul. Iya kan? Setelah Indonesia merdeka, itu menjadi salah satu contoh nyata bahwa tindakan terorisme dengan menggunakan dasar agama itu telah terjadi semenjak era setelah kemerdekaan, yaitu lebih kurang tahun 1949 hingga 1950-an. Ya? Betul, sejak awal-awal kemerdekaan itu sudah ada bibit-bibit terorisme itu yang dilakukan oleh negara Islam Indonesia, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Gitu, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada saat itu. Biasanya kaum terorisme ini dari kalangan apa tuh kebanyakan, Ustaz? Kita bisa melihat dari beberapa yang saya pelajari selama ini. Ya. Kalau kita melihat para pelaku terorisme ya yang sekarang ini ada, yang saya ketahui itu bisa dibagi dalam dua kelompok. Kelompok ideolog dan kelompok pengikut. Ideolog dan pengikut. Iya, yang disebut kelompok ideolog adalah para pemikir. Oh, ya, pemimpin-pemimpinnya. Betul, para pemimpin-pemimpin yang mereka ini menanamkan faham-faham terorisme, ya, faham-faham ekstremisme, ya, lebih tepatnya kepada orang-orang yang disebut sebagai kelompok pengikut. Nah, kelompok pengikut ini yang mungkin sebagian besar yang saya ketahui itu adalah orang yang justru pemahaman agamanya rendah. Mereka minim literasi. Betul, mereka minim literasi, rendah pendidikan, ya rendah pendidikan agama ya dalam hal ini ya. Gitu. Nah, kemudian mereka dengan semangat ingin belajar agama, tapi kemudian belajar pada guru yang salah. Nah, ini kemudian mereka terperosok pada perbuatan-perbuatan terorisme itu sendiri. Termasuk dari sisi ekonomi juga ya, Ustaz? Betul, artinya begini. Mereka diiming-imingi. Betul, mereka kemudian lebih mudah misalnya kita bisa melihat begini. Mereka juga banyak yang berasal dari kalangan masyarakat yang miskin. Ini tidak diartikan bahwa masyarakat miskin itu adalah masyarakat teror, bukan ya, bukan di situ. Tapi dari beberapa orang yang terlibat di dalam kegiatan terorisme itu banyak yang berasal dari kalangan yang berekonomi menengah ke bawah, ya, khususnya masyarakat ekonomi bawah, yang kemudian mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang cukup. Ya, di sinilah kemudian mereka kurang betul wawasan. sekali, mereka kurang literasi, mereka kurang pemahaman terhadap ajaran agama yang benar. Nah, ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang ideolog ini, gitu, sehingga mereka mudah terjebak dalam perbuatan-perbuatan teror itu yang merugikan banyak orang. Pada akhirnya mereka juga berpikiran bahwasannya guru yang mereka anut ini tuh yang paling benar, begitu ya? Betul. Ya, ini umum terjadi dari para pelaku teror ya yang saya pelajari selama ini, bahwa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan terorisme umumnya hanya meyakini kebenaran pada satu guru. Yang cara berpikirnya sangat absolut, yang dia mengklaim bahwa gurunya adalah yang paling benar, tanpa kemudian bisa menerima kebenaran dari yang lainnya. Mereka tidak melihat betul, dari sudut pandang yang lain. Iya, bahwa ketika kita belajar saja
apapun ilmu yang kita pelajari, itu kan sebaiknya kita tidak saja belajar pada dari satu guru, tapi betul. kita juga belajar dari banyak guru dan banyak buku, banyak literasi, banyak kitab, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang cukup luas, cukup komprehensif untuk bisa kita memahami sebuah maksud-maksud dan makna tertentu, begitu. Oke, Masya Allah. Sedikit intermezzo, jadi Ustadz Foky ini adalah salah satu aktivis juga yang termaksud dalam keanggotaan tim narasumber wawasan kebangsaan Pusderat, Deradikalisasi. Pusat Deradikalisasi BNPT. Masya Allah. Gimana tuh Ustadz? Boleh dong diceritain ke teman-teman? Iya. Jadi begini. Antum selalu berinteraksi ya, Iya, dengan para terorisme. Iya, beberapa dari kami beberapa dosen, beberapa pemikir dari beberapa perguruan tinggi itu dilibatkan di dalam kegiatan deradikalisasi untuk memberikan pemahaman terhadap kaum-kaum yang terlibat di dalam kegiatan terorisme itu. Kaum-kaum yang melenceng ya. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, di situ kita mencoba untuk memberikan pemahaman yang benar. Baik dari sisi pemahaman keagamaan maupun pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Nah, di bidang wawasan kebangsaan itulah saya kemudian beserta dengan teman-teman yang lain itu terlibat terlibat di dalam proses deradikalisasi ini. Dan alhamdulillah hasilnya juga cukup baik ya, artinya mereka bisa kemudian menyadari arti penting mengapa negara ini perlu didirikan, mengapa Indonesia sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara itu harus dipertahankan misalnya, mengapa kita bisa menerima azas Pancasila misalnya ya, yang sebagai sistem falsafah gitu. Yang diajarkan kepada para terorisme itu apa aja Ustadz? Baik, para napi atau kita menyebutnya warga binaan lapas ya, yang ada yang ada di lapas khusus Sentul misalnya, itu kemudian mereka difahamkan khususnya untuk wawasan kebangsaan, mereka diajarkan tentang makna arti penting Pancasila. Ya, oh ada 3. Betul. Jadi ada tiga bidang ilmu yang diajarkan. Yang pertama tentang wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, kemudian tentang kewirausahaan. Mereka diajarkan wirausaha juga? Iya, mereka juga diajarkan tentang wirausaha. Kemudian agar apa? Agar mereka punya kemandirian. Iya, punya kemandirian dalam kegiatan berekonomi. Begitu. Nah, di bidang wawasan kebangsaan kami mengajarkan tentang misalnya kita mengajarkan arti penting mengapa negara ini perlu ada. Indonesia itu kenapa sih diperjuangkan mati-matian? Lalu bagaimana sejarah Pancasila itu sendiri? Apa arti penting wawasan Nusantara misalnya? Mengapa kita memerlukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia? UUD 45 ya kan? Mengapa kita memerlukan Pancasila misalnya? Ya kan? Yang selama ini rupanya mereka tidak pernah mendapatkan hal itu. Dari sinilah kemudian mereka mulai terbuka pemikirannya, mulai bisa menerima arti penting Pancasila, mulai bisa menerima gagasan-gagasan ide kebangsaan yang selama ini menurut mereka itu semua dianggapnya salah, itu semua dianggap togut, itu semua dianggap sesat misalnya. Karena kebanyakan dari mereka berpikiran anti pemerintah misalnya, anti negara gitu. Iya, seringkali narasi-narasi yang mereka bangun atau narasi-narasi yang ada di kepala mereka itu umumnya selalu mengatakan bahwa kalau kita tidak berhukum pada hukum Allah, maka kita adalah termasuk orang-orang yang sesat. Nah, itu narasi-narasi yang sering dibangun gitu loh. Jadi mereka selalu berpikir bahwa kalau kita tidak menggunakan ketentuan hukum-hukum Allah, maka itu sesat. Kan maknanya tidak begitu, begitu kan? Maknanya kan luas sebetulnya maknanya itu. Nah, ini kita coba bangun. Dari situlah kita coba deradikalisasi ya, kita mencoba untuk memberikan pemahaman secara komprehensif dan mendalam ya, agar mereka memiliki wawasan bahwa mereka lebih terbuka pemikirannya. Mereka lebih terbuka pemikirannya gitu ya, sehingga mereka bisa menerima ini loh
Aslinya, kenapa Pancasila itu iya, dibuat? betul. Dasar Kenapa? negaranya apa? Mengapa Pancasila itu perlu ada? Mengapa perlu ada Undang-Undang Dasar? Mengapa kita harus menerima kebinekaan dan keragaman? Oke. Gitu ya. Boleh nggak Ustadz kita tahu kalau apa aja sih yang antum ajarkan, kan antum ini di bidang Wawasan kebangsaan. wawasan kebangsaan ya. Hmm. Nah itu tuh apa sih yang antum ajarkan kepada para apa itu narapidana? Kita menyebutnya WBP, Menyebutnya apa? Warga Binaan Lapas. Warga binaan lapas. Warga Binaan Pemasyarakatan. Jadi Oke. yang kita ajarkan misalnya saja kita mencoba memberikan pemahaman misalnya tentang sejarah perjuangan kemerdekaan, Oke. ya kan? Jadi selama ini kan mereka melihat Berpikiran- bahwa negara ini negara yang kafir, gitu kan pikiran yang ada di kepala mereka Iya, selalu betul, begitu. betul. Negara Indonesia itu adalah negara kafir misalnya. Duh, bayangkan bagaimana mungkin disebut negara yang kafir karena para ulama, ya kan, Iya. para syuhada itu berjuang merebut kemerdekaan, sekaligus mempertahankan kemerdekaan dengan darah mereka, bahkan dengan nyawa mereka, Padahal- bukan cuma keringat. Betul. Ya kan, bagaimana mungkin dengan mudahnya kemudian dinyatakan ini negara yang togut misalnya, betul nggak? Betul, betul. Ya kan, nah itu. Terus juga mereka misalnya punya pemahaman tadi, ya kan, mereka menolak Pancasila misalnya. Loh, Pancasila itu kan kita bisa lihat dari sila pertama saja, itu sudah nafasnya saja. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu kan nafasnya adalah tauhid. Iya. Ya kan? Buya Hamka dalam bukunya itu kan sudah menegaskan bahwa Pancasila itu adalah bentuk dari bagaimana umat Islam menjalankan nilai-nilai tauhidnya dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Begitu. Oke. Jadi artinya di sini bahwasanya para ulama itu tuh juga berperan untuk kemerdekaan Betul. Indonesia ya. Dan ini Betul. yang seringkali menjadi salah paham Betul. oleh para aksi ekstremisme Iya ini ya. betul, para kaum-kaum ekstremis itu ekstrim ini. kemudian tidak memahami itu, dan setelah kami berikan pemahaman seperti Baru. itu, barulah kemudian mereka tersadar, barulah kemudian mereka secara perlahan bisa menerima hal itu, Oke. begitu. Itu Dan- jadi proses reedukasinya. Betul, ini bagian dari proses reedukasi, memahamkan kembali pemahaman mereka yang selama ini salah jalan. Oke. Gitu. Kemudian setelah mereka menjalani proses reedukasi, bagaimana selanjutnya? Apakah Iya. ke masyarakat Ya, ini kemudian diterima? betul, ya kemudian memang masih dari reedukasi kan hanya sebagian dari kegiatan itu ya. Memang tanggung jawab kami hanya di bagian reedukasi. Nah kemudian juga selayaknya ada program selanjutnya memang, yaitu Oke. yang disebut dengan reintegrasi, di mana mereka kemudian Reintegrasi. kembali ke lingkungan masyarakat. Oke. Nah, disinilah arti penting bagaimana seyogyanya masyarakat bisa menerima kehadiran mereka kembali sebagai orang-orang yang dulu pernah berbuat salah, kemudian bisa menerima kembali di lingkungan masyarakatnya, ya kan? Walaupun mereka telah pernah berbuat salah di masa lalu, janganlah kesalahan itu kemudian dibawa terus, Diungkit begitu. kembali ya. Diungkit kembali, dibawa terus, ya seyogyanya masyarakat lingkungan sekitarnya juga bisa menerima. Ini sebenarnya mereka. sulit ya Ustadz ya? Nah ini yang memang agak sulit ya, Yang karena memang masyarakat mungkin masih memiliki sedikit traumatik dengan Ya, apa yang pastinya pernah mereka masyarakat lakukan ya. trauma ya. Betul, masih ada. Ada rasa was-was. Betul, ada rasa was-was. Kecurigaan Betul, mungkin. kecurigaan itu ada, perasaan was-was, perasaan kewaspadaan yang sangat tinggi gitu. Iya. Takutlah nanti dia nanti berbuat lagi. Nah, ini yang perlu juga masyarakat pahami bahwa masyarakat juga perlu ikut membantu program-program ini. Kenapa? Kalau mereka nanti tidak ditampung oleh masyarakat, lalu siapa yang menampung mereka? Harus kemana gitu? Harus kemana? Ya. Nah, takutnya kalau kemudian mereka justru ditampung oleh Iya. jaringan teroris yang pernah mereka ikuti kan malah lebih berbahaya lagi kan? Iya, mereka ada Nah, rasa itu. dendam mungkin atau Betul bagaimana. sekali. Kemudian mereka mungkin nggak sih Ustadz, kalau setelah proses reedukasi mereka akan kembali seperti itu lagi atau bagaimana? Sebetulnya yang pengalaman kami setelah mereka mengikuti program-program yang dijalankan, Iya. ya itu mereka umumnya banyak yang kembali ke masyarakat dan mereka memiliki peran yang cukup aktif di lingkungan masyarakat. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi petani, Itu ada yang menjadi sebabnya peternak. diajarkan wirausaha ya? Iya, oleh karena itulah Wirausaha. mereka diajarkan sisi kewirausahaan oleh tim kewirausahaan agar mereka memiliki kemampuan kemandirian secara ekonomi. Betul.
gitu ya. Kalau seandainya mereka kemudian tidak diterima bekerja di lingkungan perusahaan, begitu. Baik. Kemudian untuk aksi terorisme sendiri sebenarnya sumber pendanaannya itu dari mana ya Ustadz? Sumber pendanaan itu Ya. yang ini memang agak sulit ya untuk dilacak ya. Karena memang sumber pendanaannya itu tidak mungkin kan sumber pendanaan itu kemudian menyatakan bahwa pendanaan untuk kegiatan terorisme kan. Iya betul. Tidak Pasti mungkin. mereka Nah, kemudian menutup ya? pendanaan-pendanaan itu pasti akan tertutupi. Kemudian sumber pendanaan juga dilakukan secara kamuflase dan dengan teknologi Bitcoin ya sekarang ini ya, Bitcoin? dengan teknologi apa namanya yang lebih canggih saat ini, Ya, digital seperti digital itu. ya, keuangan digital, itu menjadi salah satu cara Salah satu untuk cara. menggunakan teknologi ekonomi digital itu, gitu. Terkadang juga kan banyak tuh ya, mungkin gak sih Ustadz kalau misalkan kayak dari orang-orang yang kan kita biasanya sering melihat orang berpakaian atau beratribut Islam ya, kemudian mereka meminta sumbangan seperti itu. Nah itu bisa jadi gak sih sumber pendanaan mereka tuh dari situ? Itu yang perlu Selidiki lebih diselidiki lanjut lebih ya? dalam ya, apakah ini memang Benar-benar. benar-benar sebagai tindakan yang murni untuk mencari dana buat keagamaan, sosial keagamaan atau tidak. Karena kan pastinya masyarakat juga juga was-was akhirnya. was-was ya akhirnya Iya, ya. betul. Kita sudah ikhlas, tapi ternyata dananya digunakan untuk hal terorisme Ya, seperti ini. itu. Itu Ya. yang pasti bikin masyarakat jadi, aduh nyumbang nggak ya, Betul, gitu betul. nggak sih? Iya betul. Ini yang kemudian menjadikan masyarakat menjadi was-was gitu ya. Ya. Apalagi kan sekarang teknologi ekonomi digital kan semakin marak misalnya. Nah, ini Ya. kan lebih mudah mereka menyalurkan. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh memiliki prasangka buruk sebetulnya. Dan sekali lagi juga saya tekankan jangan meletakkan terorisme itu mengkaitkan dengan ajaran agama. Iya betul. Seringkali kan Iya. dikaitkan dengan atribut Islam. Iya. Lebih seringnya Islam ya. Iya. Ya karena saya mengatakan begini, jangan kemudian terjebak, misalnya kita terjebak bahwa terorisme itu berkaitan dengan orang yang memakai cadar atau orang yang berjenggot gitu ya, Atau seperti yang saya ini kan, bercelana cingkrang, iya kan? seperti itu. Atau orang yang bercelana cingkrang gitu kan, kemudian orang terjebak bahwa wah Pasti ini dia nih. kemungkinan besar nih pasti Oke, teroris oke, ini kan. oke. Oh enggak seperti itu, harus dibedakan secara jelas, secara tegas apa yang disebut dengan kepatuhan terhadap ajaran agama dengan tindakan ekstremisme, terorisme. Ini lain. Ekstremisme berkaitan, terorisme dan ekstremisme itu berkaitan dengan pola pikir. Pola pikir mindset ya. Iya, mindset, pola pikir. Tidak harus jenggot, tidak harus bercadar, pakaian. tidak harus pakaian. Oleh Betul. karena itu tidak bisa disematkan kepada atribut keagamaan. Nggak bisa, karena ini berkaitan dengan mindset. Maka itu yang dirubah bukan pakaiannya, bukan atributnya yang dirubah. Yang dirubah adalah cara berpikirnya. Dari cara berpikir yang destruktif, yang merusak menjadi cara berpikir yang membangun. Gitu, yang membangun kehidupan ini, bukan merusak kehidupan. Artinya BNPT tugasnya sangat berat ya Iya, Ustadz. iya. Dia memerangi mindset orang-orang tersebut yang memahami paham-paham ekstremisme dan terorisme itu. Betul, itu menjadi tugas dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya, di mana di situ ada Pusderat, Pusat Deradikalisasi yang bertugas untuk menyadarkan mereka. Dan itu merupakan tugasnya tugas menyadarkan mindset itu betul, dan sangat itu berat pastinya. Sangat-sangat berat. Apalagi mereka berpegang teguh pada satu dalil misalnya, Betul. pada satu guru yang mana mereka pasti merasa benar ya. Betul. Nah, inilah akibatnya kalau kita belajar cuma separuh. Cuma Belajar separuh. cuma singkat, ya, Cuma kurang dari- literasi, Iya, betul. kurang pemahaman. Belajarlah kalau mau agama, belajarlah secara benar dengan guru yang benar dan juga nggak cuma satu, Nggak cuma tapi satu. dari banyak guru, dari banyak kitab, dari banyak ilmu, sehingga wawasan kita akan menjadi lebih semakin komprehensif begitu. Oke. Untuk proses reedukasi betul ya Ustadz? Iya, betul. Untuk proses reedukasi sendiri lokasinya di mana ya Ustadz? Untuk proses reedukasi, Pusatnya iya begitu? bisa ditangani oleh Pusat Deradikalisasi BNPT. Itu dilakukan di Lab Sus ya, Sentul, di sana di mana mereka melakukan pemahaman ulang, pendidikan kepada para teman-teman WBP ini yang ya dalam tanda kutip mereka tersesat
ya, tersesat kalau kita bisa bilang gitu ya, Iya, tersesat betul, gitu ya. betul. Nah, diajarkan pemahaman mulai dari ya tadi yang saya bilang, pemahaman tentang wawasan cara pandang keagamaan Dari mereka, keagamaan, betul, dari wawasan kebangsaan mereka, kemudian kemudian kewirausahaan, Oh, iya, bekal betul. untuk mereka bisa diterima di tengah masyarakat Tengah kelak, masyarakat. begitu. Oke, di Senayan. Bukan, Di di Sentul. ya. Di Oke, Sentul. di Sentul. Gitu. Terus kalau misalkan untuk penanggulangan di daerah lain bagaimana Ustaz? Sedangkan kan pastinya tindakan-tindakan terorisme ini tidak hanya di Jakarta ya, pasti di daerah-daerah juga Nah, ya memang ada perlu, gitu. memang disadari kita perlu tenaga ya, karena jujur BNPT kan tidak punya kaki di daerah ya. Ya, betul. Jadi tidak ada BNPT daerah itu. Memang perlu difikirkan bagaimana kita juga perlu melakukan proses pembinaan ya, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan, pembinaan tentang kewirausahaan kepada para teroris, WBP ya yang sekarang oke. ada di Daerah-daerah. lapas-lapas daerah begitu, dan Oke. itu mungkin dijalankan oleh lembaga-lembaga yang lain mungkin ya, yang bertugas untuk menjalankan kegiatan itu gitu. Berarti di masing-masing daerah saat ini belum ada penanggulangan khusus gitu ya dari BNPT sendiri ya. Pastinya Ya. peran masyarakat dan peran orang-orang terdekat juga penting dong Ustaz. Iya, oleh karena itu memang peran dari lembaga-lembaga institusi yang lain ya, misalnya Ya. organisasi keagamaan yang cukup besar di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis, kemudian lembaga Majelis Ulama Indonesia ya, juga termasuk Atau dukungan jamaah-jamaah juga ya, bisa Ustaz. betul, Jamaah ta'lim misalnya. betul, yang memberikan mereka pemahaman. Itu juga punya peran penting untuk menekan terjadinya pemahaman-pemahaman yang sangat ekstrim yang muncul di tengah masyarakat. Gitu. Karena kan itu menjadi tugas bersama ya. Iya. Bukan tugas BNPT sendiri gitu loh. Iya, Bukan betul. tugas kepolisian juga, bukan semata tugas-tugas TNI Polri, tapi juga tugas seluruh masyarakat. Tugas kita semua, Tugas mulai dari keluarga, mulai dari keluarga, teman, semua sahabat, keluarga, ya, lingkungan semua. sosial semua harus terlibat aktif untuk melakukan proses mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kekerasan yang diawali oleh munculnya pemikiran yang ekstrim. Begitu. Nah, itu dia teman-teman, bahayanya terorisme dan radikalisme atau yang biasa disebut ekstremisme ya Pak, Iya. di Indonesia. Nah, mungkin dari Ustadz Foki sendiri ada pesan-pesan untuk generasi muda di Indonesia? Pesan saya sederhana begini, sebagai generasi muda, Anda harus mewaspadai adanya gerakan-gerakan ekstremisme yang bisa berujung pada tindakan perilaku terorisme di Indonesia. Ini akan merugikan kita semua. Itu satu. Kedua, semangat belajar jangan pernah terhenti. Teruslah belajar. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu menjadi salah satu tameng yang paling penting untuk mencegah munculnya perilaku dan berpikir secara ekstrim. Dengan kita berpikir, dengan kita belajar, kita akan memiliki wawasan yang sangat luas, memiliki pemahaman yang begitu luas, memiliki pemahaman yang juga mendalam, yang itu diharapkan akan mampu membendung adanya pemikiran-pemikiran yang ekstrim yang dapat menjurus pada tindakan-tindakan terorisme yang tentunya terbukti telah merugikan negara kita. Masya Allah ya teman-teman, kita telah mendengarkan sebuah diskusi dan pembahasan yang menarik mengenai radikalisme dan terorisme bersama Ustadz Foki Fuad. Mulai dari apa itu terorisme, bagaimana cara penyebarannya, dari mana sumber daya dan sumber dananya, hingga bagaimana cara mengantisipasi dan menanggulanginya. Yang perlu digarisbawahi adalah terorisme itu bukanlah identitas agama manapun, melainkan ia merupakan sebuah mindset atau ideologi yang bersifat ekstrim dan merusak. Dengan adanya diskusi kali ini diharapkan kita sebagai generasi muda dapat mewaspadai berbagai macam gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Terima kasih kepada Ustadz Foki untuk kesempatan dan waktunya yang telah menyempatkan Sama-sama untuk berbicara kepada teman-teman di rumah. Ya, terima kasih. Sama-sama. Semoga manfaat. Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.
Sampai jumpa.